Sarah, astagfirullahalazim. Kamu bikin aku kaget, Mas. Ucapku sambil mengurut dadah. Baru selesai mengucapkan salam, sholat maghrib Mas Arga sudah duduk di tepi ranjang. Terlihat wajahnya ceria, seperti tak pernah terjadi perdebatan tadi sore. Padahal ia keluar rumah dengan wajah kesal. Udah sholat, Mas? Tanyaku sambil melipat mukena dan sajadah. Entar belakangan, bisa kok. Sini aku bawakan sesuatu. Begitulah Mas Arga, jika ditanya masalah sholat, pasti banyak alasan. Apa Mas? Tanyaku mulai senang. Apakah ia ingin memberikan baju tidur yang dibelinya tadi siang? Tapi kok ia tak memegang apapun selain ponsel. Aku mulai duduk di sampingnya. Lihat nih, ucap Mas Arga menunjuk ke layar ponselnya. Hah? Mobil? Iya, yang ini aja gimana? Yang standar aja, yang penting baru. Ada diskon angsuran kalau kita ambil bulan ini. Astaga, ternyata bukan memberikanku hadiah, tapi ini tentang mobil. Mas mau kredit mobil? Kita, Sarah. Bukankah kamu udah dapat kerja dengan jabatan bagus? Aku yakin kita bisa beli mobil ini. Nanti gajiku buat uang dapur dan gajimu buat cicilan mobil. Aku terdiam terpana melihat Mas Arga. Bisa-bisanya ia masih berpikir kredit mobil. Sementara selama ini aku minta uang untuk keperluan sekolah anak. Ia mengeluh dengan perkataan pedas. Bahkan memintaku cari kerja agar bisa membantunya. Masa istriku manajer tapi aku masih pakai motor? Kan malu, Sarah. Enteng sekali Mas Arga berucap, seolah gaya hidup lebih penting daripada memenuhi kebutuhan sehari-hari. Astaga, maghrib belum habis, tapi tensi darahku mendadak naik. Dikiranya aku kerja mau beli mobil untuk dia agar bisa berlagak depan orang. Kalau aku punya uang beli mobil, pasti atas nama ibu atau bapakku. Bukan berarti tak menghargai suami, tapi setelah beberapa kejadian belakangan ini, aku harus berpikir panjang. Tidak bisa, jawabku tegas. Mas Arga langsung bangkit berdiri. Matanya membulat sempurna dengan tatapan tajam. Waduh, haruskah kami bertengkar di waktu maghrib? Kamu mikir dong. Ia menunjuk keningnya. Percuma kita suami istri kerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini juga untuk kepentingan kita, agar dianggap oleh orang. Masa kamu senang aku ditertawakan di lapangan? Sudah jabatan istri lebih tinggi, aku malah kerja naik motor. Sementara kamu dapat mobil dinas dari Pak Ismail. Masih maghrib, aku gak mau berdebat. Sebaiknya kamu sholat, Mas, jawabku memalingkan wajah. Sarah, bahuku disentuh. Ini juga demi aku bisa memenangkan proyek. Jika kelelang proyek naik mobil, orang lebih percaya, karena aku pasti bisa menyelesaikan proyek. Jika banyak untung, kamu juga yang senang. Entah kenapa, aku tak tertarik. Belum ada bukti jika Mas Arga royal padaku dan Tia. Yang ada hanya kebohongan. Aku tak ingin jatuh ke lubang yang sama. Apa salahnya berhati-hati? Bahkan dari kejadian belakangan ini membuatku berusaha mandiri agar punya pegangan. Usaha dengan kemampuanmu, Mas. Jangan libatkan aku dalam bisnis yang belum berjalan. Bukan aku tak mendukung, tapi lihat kondisiku. Aku baru kerja dan belum pernah gajian. Itu urusan belakangan. Toh pasti digaji kok. Lagian kamu dekat sama istri Pak Ismail. Pasti kamu tak akan dipecat. Aku yakin nih, belum setahun kerja pasti naik gaji. Mas Arga masih mencoba membuatku agar menyetujui keinginannya. Meskipun ia bicara panjang lebar, tetap saja aku tak tertarik. Ini lantaran
Masih ingat ucapannya saat di warung kopi. Ia merendahkan orang tuaku dengan mengatakan, orang tak mampu dari kampung. Aku lapar, mau makan dulu. Sudah deh mas, gak usah menghayal terlalu tinggi. Kita sesuaikan aja dengan kemampuan. Gak usah dipaksakan. Lalu aku berlalu keluar kamar. Sarah, Mas Arga ikut keluar kamar. Dengar dulu, aku yakin kamu sudah di posisi aman. Perusahaan tempatmu kerja termasuk perusahaan besar. Beda dengan perusahaan tempatku kerja. Udah gaji kecil dan dari dulu jabatanku tak pernah naik. Enggak bisa mas, aku belum mampu. Aku mulai duduk di kursi makan. Ada ibu mertua, Tia dan Andi yang sedang duduk makan malam. Dan kami berhasil menjadi pusat perhatian. Mas Arga juga duduk di kursi di sampingku. Pasti mampulah, kamu kan manajer dan teman dekat istri bos. Percuma dong, punya teman dekat orang penting tapi nggak bisa dimanfaatkan. Perut lapar, tapi suami ngoceh terus. Dikiranya aku pabrik uang yang bisa dapatkan uang banyak sekejap saja. Seharusnya ia yang membelikanku mobil, bukan menuntut aku agar ia punya mobil. Dikiranya aku bodoh apa, yang mau saja percaya dan nurut. Mas, aku lapar. Sebaiknya kita makan dulu. Aku masih berusaha bersuara baik karena tak enak berdebat ditonton anak. Tapi kamu janji ya, setuju? Ku hela nafas besar. Kenapa Mas Arga berlagak seperti meminta pada ibunya? Aku istri, bukan ibunya. Lagian tak ada kewajiban jika aku harus memenuhi kebutuhan materinya. Yang ada malah sebaliknya. Aku diam berusaha cuek, lalu menuangkan nasi ke piring. Ini mas, makan dulu. Aku meletakkan sepiring nasi depan Mas Arga. Jawab dong Sarah, masalah makan mah gampang. Sampai kapan ia bisa diam? Lama-lama bikin aku muak saja. Sudah kurang mampu, berlagak sok. Astagfirullahalazim. Kenapa aku mencela suami sendiri? Maafkan aku Tuhan. Aku tak menggubris. Melanjutkan mengambil sepiring nasi untukku sendiri. Ada apa sih mas? Kok heboh sekali? Akhirnya Andi ikut bersuara. Iya, kenapa nggak makan dulu? Timpal ibu mertua. Gini Bu, Di, aku pengen kredit mobil. Lagian Sarah sudah kerja dan posisinya manajer loh. Aku malu ditertawakan teman-teman. Percuma istri jabatan tinggi, tapi aku kerja naik motor. Aku tetap cuek. Lebih baik mengisi perut lapar ketimbang meladeni permintaan suami yang menurutku berlebihan. Mau ia berteriak pun, aku tetap cuek. Mbak Sarah posisi manajer. Wah, hebat. Aku salut sama Mbak. Puji Andi yang aku balas tersenyum kecil. Iya, aku juga akui Sarah hebat. Makanya, aku yakin ia pasti bisa kredit mobil. Tapi bukan gitu juga, Agah. Sarah baru kerja, dan ibu yakin belum gajian. Pasti belum pegawai tetap. Ibu mertua berpendapat, iya Bu, tapi Sarah dekat sama istri bosnya. Udah lama malah. Dan aku yakin, ia pasti jadi pegawai tetap. Aku tetap cuek bebek. Tapi Mbak Sarah gak salah juga nolak mas. Toh belum gajian. Benar kata ibu. Tuh kan, Andi saja mengerti. Kok malah setuju dengan Sarah sih? Lagian, jika aku punya mobil, pasti mudah dapatkan proyek. Aku kan lagi merintis usaha sama teman. Saking semangatnya berpendapat, nasinya tak disentuh. Sementara Tia hanya dia menyimak. Sambil makan, entah apa yang dipikirkan anakku itu. Lagian aku kerja buat dia, bukan buat suami. Astagfirullahalazim. Kenapa aku kesal dengan suami sendiri?
Apa mungkin sebenarnya aku belum memaafkan dia? Bukan gitu, Mas. Mbak Sarah baru kerja. Seandainya terjadi sesuatu hingga Mbak Sarah berhenti kerja, terus kamu bayar kredit mobil, uangnya dari mana? Kecuali Mbak Sarah pegawai negeri kayak aku. Lagian kredit mobil paling 4 jutaan sebulan. Uang dari ibu yang biasa diberikan bisa menutupi kredit mobil kok. Hah? Aku hanya menatap Mas Arga sekilas, lalu melanjutkan makan. Meskipun hati sangat kesal. Kredit 4 juta loh, Gah, bukan 3, kata ibu. Ya, aku ada gaji kok, jawab Mas Arga. Entengnya ia bicara, seperti tak memikirkan aku dan dia. Bu, aku duluan, ucapku sambil membawa piring kotor ke dapur. 2 juta aja kamu ngomel-ngomel aku minta biaya sekolah anak, Mas. Ini malah kasih aku 1 juta. Gengsi saja tuh dipikirin. Demi gengsi, anak istri dikorbankan. Apa yang kamu ajarkan, itulah yang akan aku kembalikan padamu, Mas. Batinku berusaha tetap tenang. Sarah, coba pikirkan dulu. Ini juga demi masa depan kita. Biar orang tidak merendahkan kita. Bahkan aku sampai dapur pun Mas Arga masih belum berhenti bicara. Aku keluar dari dapur, sengaja makan sedikit karena tak berselera. Setelah mendengar ucapan Mas Arga, tanpa peduli ucapannya, aku lanjut melangkah masuk kamar. Sarah, sudahlah, Gah. Lagian tak mungkin secepat itu memutuskannya. Sabar aja. Terdengar ucapan ibu karena aku tak menoleh ke belakang. Kuhela nafas panjang, berusaha tak menjawab ucapan Mas Arga depan ibunya. Ya, demi menghargai lagi. Sebenarnya hatiku memberontak ingin menjawab lagi. Aku harus berpikir tenang. Sarah, kamu kok malah cuekin aku? Jawab dong. Aku yakin Mas Arga belum makan malam. Baru aku masuk kamar, ia sudah menyusul. Mas, aku gak ingin berdebat depan anak dan ibumu. Dan keputusanku tetap tidak. Setegas mungkin aku menjawab, agar mulutnya diam, tanpa embel-embel yang membuat kesal. Aku paling tak suka didesak, apalagi didesak dengan hal yang tidak aku suka. Ya, setujui aja. Apa salahnya? Besok aku akan ajukan kredit. Kamu cukup tanda tangan aja. Aku tetap tidak menjawab. Percuma membantah dalam ucapan. Ia pasti kukuh agar aku disetujui. Mau ia datangkan surveyor 10 orang dari perusahaan leasing, aku tetap dengan pendirianku. Lah, aku yang kerja. Kenapa ia yang mengendalikan penghasilan aku? Tidak bisa begitu dong. Bersambung.